Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal hatimi lima sabaqa nasril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallahu katsiran. Qala aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iya fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina syakirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, iftahna futuhal arifin. Rabbi yassir lana wa la tusir alaina min ilmi wa dini fid dunya wal akhirah miftahul jannah la ilaha illallah la ilaha illallah. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi serta anak-anak kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersama-sama memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas taufik hidayah serta inayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan kita seperti biasa, yaitu membaca surah Yasin. Kemudian kita lanjutkan dengan tausiah ataupun ceramah agama sebentar. Insyaallah nanti kita tutup bersama-sama dengan doa bersama. Mudah-mudahan segala hajat keinginan kita, baik untuk kebaikan dunia, lebih-lebih untuk kebaikan akhirat, Allah akan kabulkan. Amin. Salawat serta salam marilah kita senantiasa hadiahkan ke pangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapat syafaat beliau nanti di yaumul qiyamah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama sudah maklum, artinya kita sudah sama-sama mengetahui bahwa kita sekarang masih berada di bulan Rabiul Awal, di mana kita lihat di masjid, di surau, di Turki ini insyaallah, di rumah-rumah kita bersama-sama memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kita Maulid tidak lain tidak bukan supaya kita mengingat kembali perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga timbul di dalam hati kita untuk bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah dengan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nanti kita akan buktikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ibu bapak, menerangkan wa 'alamatul hubban nabiy sallallahu alaihi wasallam. Adapun tanda bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi apa aja pekerjaan itu perlu bukti. Membibir bisa saja menyambat kecintaan itu, tapi hati belum tentu cinta. Bibir bisa mengucapkan apa, bisa kita ucapkan, tapi hati belum tentu. Jadi membuktikan bahwa kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Maulid ini, jangan kita menghabiskan anggaran banyak-banyak, ngumpulkan duit, nukar nasi, nukar apa semuaan. Nah, kita adakan Maulid, tapi udah hilang kisah setahun kayak itu pula. Jadi mendapat itu kita timbulkan rasa mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Wa 'allamatul hubban nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada tanda orang yang mencintai Rasulullah itu ada dua di sini diterangkan. Yang pertama,
Lita'ati sunnatu saniyah. Yang pertama, orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama dia harus taat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, yang pertama buktinya. Sunnah dilanggar dia, tapi cinta dia Rasulullah. Karena ada dapat buah ya. Karena daripada cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menghasilkan buah insyaallah. Kita lakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disunnahkan Rasulullah kita laksanakan. Nah, ini banyak sunnah yang dilanggar. Nah, kita contohnya aja lah, contoh di dalam kitab ini ada diterangkan banyak. Nah, kitab Syiarus Shalihin ini diterangkan. Contoh sunnah Rasulullah bila bulan Maulid datang, ada yang sibuk bermaulidan di masjid, ada yang sibuk bermaulidan di surau, ada TPK di rumah-rumah, yasinan maulidan, yang ada tertinggal, dia anak berkawinan tuh. Nah, sibuk maulid, sibuk pulang berkawinan. Nah, kawin ini nikahkan anak ini juga sunnahnya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengadakan walimatul ghurus, mengadakan jamuan makan itu sunnah Rasul. Nah, tapi yang kita hendak melihat kayak mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sunnah dalam walimatul ghurus tadi itu bukan. Nah, walimatul ghurus jamuan tamu tadi itu. Coba kita lihat orang Bahari lebihnya apitnya ya. Berarti orang Bahari itu sudah tahu agama daripada kita. Apa ada apitnya, coba lihat. Bila beruruhan ke pengantinan di saruannya orang. Kemudian bila pengantinan tadi boleh, bila yang orang Bahari itu ada Perancis kayak wahininya. Wahini kita 4 Perancis, dulu ada pakai talam saja. Nah, jadi orang Bahari itu bagusnya pakai talam. Kenapa sangat bagus? Pakai talam di sebelah kiri, dia diumpamakan kepada ibu-ibu masuk ke rumah sebelah, yang sebelah kiri, sebelah mempelai masuk ibu-ibu di situ, disuruh talam makanan. Jadi yang bapak-bapak ini masuk ke sebelah kanan rumah mempelai, ini masuk, yang bapak-bapak aja sosok, suruhnya dalam. Nah, berpisahnya laki dan bini, tuh zaman orang Bahari beacornya. Jadi kada ada ikhtilat situ, kada bercampur kayak Perancis nih. Nah, Perancis itu bercampur laki bini, tahantok ini tahantok itu, laki orang bini orang tercampur-campur di situ. Nah, mendapat entah itu hari Kamis untuk lelakian, hari Rabu untuk bebinian yang terpisah terus. Nah, ikhtilat itu dalam agama sebenarnya kada boleh bercampur laki bini dalam satu wadah. Nah, bagusnya sunnah Nabi tadi. Ya, labulah. Ini ada dulu kitabnya terangkan Ibu Nasarik ke Abah nampak Perancis nampak Nabi terang situ. Mantap selamat, mau kita mencintai Rasulullah, umpat Rasulullah, kata Rasulullah mengajarkan kita. Selamat kita insya Allah, selamat dunia akhirat. Nah, betornya yang lelaki di sebelah kiri rumah pengantin aja. Berapa disuruh ngisi yang sebelah kanan, sebelah pengantin yang lelaki tahu kok laki ini laki-laki aja. Dari Perancis itu ini tahu laki ini beranak siapa dari bini siapa tadi jual kantok-kantok ikhtilat tuh campur. Ini bagusnya. Bagus walimah itu sunnah Nabi juga. Setidak-tidaknya dia Rasulullah itu menyembelih kambing seekor, ini namanya walimah tadi. Nah, setidak-tidaknya ada yang aturan walimahnya kita harus perhatikan dia di dalam kitab ini Syiarus Shalihin diterangkan tentang mengundang orang itu perhatikan itu lah. Mengundang orang tadi yang pertama sekali di sini harus diundang itu dalam kitab ini orang-orang yang alim, orang-orang yang takwa itu kita undang pertama sekali. Nah, itu boleh nyatakan. Karena orang yang beruruhan tadi itu mengharap tuh doa orang-orang alim tadi mencicip tuh makanannya terdahulu. Mana mau pati Nabi. Kadang orang alim kasihan aja. Orang alim kita tahu, orang alim yang kita lihat yang lahirnya aja nyataan sembahyang ibadah rajin apa semua alim itu aja udah hatinya kita tahu bang kita lihat kalau mungkin belum kita bertakwa di hati kan apa ada apa kita lihat aja nyataan aja Allah secara lahirnya. Nah itu yang pertama sekali diundang ini kadang kita nih balik apa kita balik yang alimnya maka boleh undangan kertas koran menggunakan kertas HPS itu diketik diundang yang alim-alim.
yang ada alim, yang lain bubuhan kita tuh nuker amplop, nuker undangan tuh yang 500.000 harganya. Kembali orang alim yang pertama sekali kita, orang takwa itu yang pertama sekali, menghadap umpat Nabi, sama umpat aturan Nabi itu yang pertama sekali diundang ya. Bukan kita kalau boleh mengundang yang lain boleh aja, cuma ini utamakan itu. Nah kita ini mendoakan dah pengantin dari itu. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum bi khair. Didoakan. Mudah-mudahan Allah memberi berkah dan mengumpulkan kamu keduanya dalam keadaan kebaikan. Didoakan. Jadi kita ini ada doa yang diharap amplop, diharap satu tabel amplop itu yang pertama sekali kita salah, banyak yang salah. Yang kedua ibu-ibu yang harus kita undang itu perhatikan tetangga barat nih bu ini, yang para higi rumah nih. Kadang-kadang di higi rumah kadang saraya orang telah pinang berhubungan, di saraya orang belentak, orang terguru. Ini sudahnya kebahagiaan terhadap besarwan jangan kau dia. Jadi memutuskan silaturahim tadi itu dia. Nah, orang parak nih saraya Allah, ada rambutan kalau saraya aja, yang datang anak ada saraya aja. Enggak disambutnya roe, saraya suruh orang bedelakan apa bahwa ada dulu berarti kan roe, saraya aja supaya silaturahim itu baik lagi. Mana yang pada Nabi? Silaturahim. Ini kata kita ini berhendak. Lain yang berpilihan menjurut di tangan yang di rumah ada saraya. Jadi putus tali silaturahmi kita, orang tetangga kita. Padahal tetangga dulu kita nih. Baik buruk kita tuh tetangga kita jadi tetangga kita sebelah baik kita tuh baik kan tak? Ini tahu orang kita beliau kita tahu kirinan. Nah orang pemilihan kan tahu ahlak kita kayak apa, ibu orang baik, empat dua baik. Ini kalau melihat, tapi tetangga kita tahu ini sebelah kita. Yang pertama, nah jaga kawanan menyambat. Omong anak mungkin di Jakarta sana menjadi orang sebelah. Tapi tak lihat mendengar sakit kado-aduhan anak belum tahu datang. Itu tetangga. Yang kedua, yang ketiga Rasulullah SAW dalam sunnahnya tadi Rasulullah ada boleh dalam suatu majlis itu hanya mengumpulkan orang sugih saja baru bolehnya sarik Rasulullah. Nah, walimah tadi itu mengadakan undangan jamuan tadi mengumpulkan orang sugih-sugihnya aja tukih-tukihnya. Yang susah-susahnya makaan pada diundang tak ada boleh tak. Itu seburuk-buruk walimah kata Rasulullah SAW yang di situ dikumpulkan hanya orang sugih saja, orang miskin ada diundangi. Nah, padahal kita berpikir orang sugih itu apa ada apa aja tak dimakannya debat. Nah, kita beruruhan misalnya kata beruruhan menyembelih kambing seekor orang sugih itu kita ada beruruhan tiap hari menyembelih kambing debat. Nyapu duit sudah. Kita kasihannya yang susah-susah tadi miskin makan kambing setahun sekali kita raya kurban yang penambah anu karmahalan. Jadi orang miskin itu utamakan dulu juga sampai Nabi Ibrahim itu terkenal Abu Dhaifah. Nah abahnya tamu apabila Ibrahim itu bila ada orang susah itu dikumpulkan tiap hari sebenarnya lampu karena diaunya orang-orang miskin pakai miskin belinya lampu makan lampu bersamaan tuh. Jadi walimah seburuk-buruk walimah di situ dikumpulkan hanya orang sugih ya, orang miskin kada diundang-undang. Nah, boleh nyatakan seburuk-buruk walimah, seburuk-buruk jamuan. Saya nyatakan boleh. Nyatakan undang cuma mana umpat Nabi, orang umpat Nabi itu terserah aja situ. Mau kita bukti cinta kita Rasulullah apa aja Nabi itu umpat aja. Kul kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kul kuntum jika kamu benar-benar mencintai Allah fattabi'uni kata Rasulullah kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, insyaallah niscaya Allah akan mencintai engkau. Dengan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Allah akan mencintai kita. Nah, itulah wa yaghfir lakum, dan dia Allah akan mengampuni engkau. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah bila kita hanya dicintai Allah maka kita harus mengobati ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kedua,
walimah terus menjaga tamu itulah. Kita katakan banyak sunnah-sunnah Nabi yang mungkin begini kita langgar. Kita tahu kita. Apalagi ada majelis tuh dinyatakan aja ya, disambutkan aja. Majelis tuh kadang-kadang orang sugih pejabat-pejabat itu di tangannya. Majelisnya majelis kayak apa? Kita kada boleh juga majelis tuh sebarang datang di situ. Namun ada jamuan di situ, ada minuman keras, ada berjudi, ada apa, itu kada boleh kita datang ke situ, haram. Ya, disediaan minuman keras kita pulang ke situ, itu kada boleh. Ini menjabat-jabat tuh kadang ada hadiah anak kalian tulakan ke situ, itu dulu tanya. Kita yang susah yang sedang ditanya, dunia suki ada minuman keras, berjudi, ditampilkan macam-macam, itu kada boleh di rumah-rumah itu. Ya, hadir di situ, boleh hadir di situ, ja Abu Hasan, tapi kita harus mencegah, kita nasihat ke orang di situ. Kita hadir tadi dengan maksud itu. Walimah khurus. Kita harus mencintai Rasulullah dengan yang pertama adalah singkat kisah kita harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ini kita sambil istirahat, sambil maulid Nabi juga ini. Ya tadi hari maulid Nabi, orang maulid Nabi kita bangun ceramah dari jauh, kita kan berduit manggil tukang ceramah. Nah, tidaknya memberi kebijakan itu memberi juta dia ongkos dia yang adik-adik ini aja tak pakai adik-adik pakainya didengar adik-adik cuma disampaikan aja. Nah ini sama aja nggak kayak ini aja disampaikan juga, kita hitung aja. Nah mudah-mudahan masuk telinga kanan tertambatnya pada keluar lagi insyaallah mudah-mudahan yang sama aja kayak ini juga. Nah yang keduanya adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iksaru hasana alaih. Yang keduanya kita harus banyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam kitab ini diterangkan bahwa yang ngarannya salawat itu maknanya itu kalau dari Allah itu salawat itu maksudnya itu rahmat. Contohnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Nah artinya Allah itu bersalawat kepada Nabi, maksudnya itu Allah memberi rahmat kepada Nabi. Bukan kalau selain daripada Allah, baik itu malaikat, baik itu manusia, baik itu jin, baik itu tumbuh-tumbuhan, baik itu binatang, baik itu makhluk yang Allah ciptakan, itu makna salawat itu doa. Tapi kan Allah itu rahmat. Ya kan ini innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah bersalawat kepada Nabi, karena tinggi Nabi pada Allah lagi. Nabi artinya Allah mendoakan Nabi. Maksudnya tadi Allah memberi rahmat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bersalawat kepada Nabi, kita mendoakan Nabi. Ingat bahwa kita bersalawat kepada Nabi itu bukan pahalanya untuk Nabi. Ingat akan lain kayak kita ini. Kita ini udah mati, kita doakan kuitan kita untuk kuitan kita ke Nabi, ada pahalanya untuk kita pulang. Nah Nabi itu ada kalau pahala kita nih. Nah Nabi sudah dijamin Allah masuk ke dalam surga. Kita ini belum tahu lagi entah surga pun surga yang bukan apa tingkatnya. Nah, orang 7 surga mungkin masuk yang 7,5 kata dengan nasi pandera itu masuk. Nah kita tuh mau siap tukang dosa masuk surga harapan kita, tapi kita kada taat sunnah Rasul juga kita ngalih juga itu maknanya. Nah, jadi harus banyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa sammaratuhu wusul ila sab'atihi wa sohbatihi fil jannah. Buah daripada kita melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, buahnya tadi kita melaksanakan sunnah dan salawat tadi kita dapat buahnya baik. Nah, amun kita menanam nior kada berbuah kada berguna, hanya takut iyan nih. Bertanam nior berbuah kada dan apa abang lagi. Bertanam pinang kada berbuah untuk apa? Bertanam hantalan pohon daunnya rimbun, hijau daunnya tapi kada berbuah. Kada kita makan daunnya tuh. Memang ulam sedikit dia tuh yang anon-anon. Yang diulang daunnya, yang lain juga kita makan. Jadi ceritanya tadi itu cinta kita kepada Rasulullah dengan taat kepada sunnah, banyak belajar salawat itu karena ada buah. Insya Allah dapat buahnya.
Sembahyang ada buahnya, buah di dunia ini sudah ada buahnya. Nah, coba kita lihat aja deh kalau menyambuti orang nih yang rasa tuh ada tahun tuh. Sembahyang ini maksud jalan daras, orang sembahyang empat sembahyang, orang berjudi empat berjudi, orang minum empat minum, semua ada maksiat dilakukan dia sembahyang daras jumlahnya ada apa? Nah bingung, dia malaikat mencatatnya. Catat hari ini sembahyang aja, catat hari ini maksiat pulang kita catat terus tuh malaikat tuh. Bingung rusak buku catatan dari dah. Jadi di sini sudah kita dapat inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inya sembahyang tapi kadang meninggalkan maksiat berarti kada dapat buah. Sembahyang aja tapi kada berbuah, sembahyang tadi kada ada hasilnya, ibaratnya menanam tadi kada berbuah, sia-sia dilihatnya. Jadi buahnya kada dapat. Bila orang itu sudah sembahyang melakukan taat kepada Allah, salat 5 waktu tepat saja waktunya. Nah, ini kadang melakukan maksiat lagi, jauh dari maksiat insyaallah, maka ini dapat buahnya insyaallah, itu buahnya. Nah, buah sembahyang, buah salawat ada ulang. Wasamratul usul ila sab'atihi wa suhbatihi fil jannah. Maka yang pertama insyaallah nanti pada hari kiamat Bu, kita akan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya parlok jangankan kita, nabi-nabi yang ada terdahulu sebelum Nabi Muhammad yang butuh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari padang pasar bingung, semuaan kiamat hancur, porak-poranda, semuaan langit runtuh, bumi hancur, gunung hancur, semua hancur. Nah, syafaat Rasulullah kita butuhkan nanti. Semuaan di dalam hadis tadi kami ceritakan bahwa semuaan nabi itu ada senjata, doanya sauting surang. Setiap nabi itu ada senjata, doanya itu sauting surang, doanya yang diijabah oleh Allah. Tapi semua nabi sudah digunakannya sudah. Nabi Muhammad saking sayangnya kita, saking cinta ya umatnya Nabi Muhammad tadi adalah disimpannya doanya tuh. Karena hari kiamat dikeluarkannya itu syafaat Rasulullah cerita. Nabi yang lain sudah dikeluarkannya, Nabi lagi senjata pemungkasnya tuh ada. Tapi Nabi Muhammad ada senjata yang sudah doanya dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itunya simpan dan hari kiamat doa apa? Doa syafaat Rasulullah untuk umatnya. Karena hari kiamat itu Rasulullah itu bila sudah dibangkitkan, tiupan sangkakala kemudian bangkit semua manusia yang dibangkitkan, kita dibangkitkan dari kubur kita. Rasulullah pertama sekali dibangkitkan, Rasulullah itu yang terucap dari bibirnya, terucap dari lidahnya dan hatinya. Yang ia ucapkan pertama sekali ketika dibangkitkan, ummati, 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 umatnya dibicarakan Rasulullah. Bukan dibicarakan mungkin kayak kita di mana rumahku, jadi kita bangun tadi kan, mana duitanku, jadi kita deh, di mana amasku yang sebagol tadi dia deh dibicarakan. Tapi Rasulullah cinta dengan kita. Coba yang Rasulullah umatnya kita ini dipikirkannya. Kita dibagi jabatan mungkin kada itu dulu. Mana dulu yang masih bagi apa duit ya, mana dulu yang mendukung apa ternyata itu. Nabi Muhammad umatnya pertama sekali dipikirkan kena dari kiamat. Banyak syafaat Rasulullah yang kita butuhkan nanti. Hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya, kita ada syafaatnya. Kita orang yang seharusnya masuk neraka ditimbang kiri, timbang kanan, ditimbang amal kita nih, ada berat ke kiri, berat ke kanan. Nah, misalnya lebih kurang, misalnya berat sedikit ke kiri, cuma waktu hidup di dunia banyak bersalawat kepada Rasulullah, banyak melaksanakan sunnah Rasulullah. Jadi tandangan naik ke atas, dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masuk ke dalam surga insyaallah. Banyak syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya kita kena dipunis misalnya oleh malaikat misalnya kayak di dunia dikagembarakan, dipunis kita tuh di hakim kita 5 tahun karena masuk dalam neraka. Tapi ketika di dunia kita banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salawat banyak aja salawat apakah?
Salawat yang kita bisa selamat umumnya ya. Kami malam tahajud insya Allah sini sudah hampir 40 malam tahajud malam. Salawat umumnya dia dibaca. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah sudah hampir 40 malam melaksanakan tahajud malam insya Allah. Mudah-mudahan bukan maksud riya, bukan maksud apa, kami motivasi yang lainnya mungkin mau beribadah lagi, ibadah tambahan. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa yubasa maqam mahmud. Nah, jadikan sebagian malam untuk bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat engkau ke tempat yang terpuji. Tahajud malam. Nah, jadi ada yang seharusnya divonis 5 tahun misalnya dimasukkan ke dalam neraka. Tapi ketika waktunya hidup di dunia, dia banyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi di bulan Maulid Nabi, bulan kelahiran baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan inilah banyak kita bersalawat. Salawat apa saja yang kita bisa, yang minimal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bersalawat kita. Insya Allah yang dipunis 5 tahun dari jadi diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi setahun setengah. Dan itu setahun setengah itu dipakai sudah. Sehari ini beliau kulit berapa di dekat di bawah panasakan. Mungkin kita lihat gambaran neraka yang digambarkan Rasulullah di dalam kitab Darul Nasihin tadi digambarkan neraka itu, seandainya neraka itu diandak di situ. Nah, diulah terumpah nih api neraka ini terumpah nih nah. Dipasang kayak sandal kita tuh. Dipasang ke betis mendidih kepala panasnya tuh. Neraka yang paling ringan tuh. Nah, jadi asal usul api yang kita ada di dunia ini dalam kisah tadi itu diceritakan sebenarnya itu malaikat tadi waktu itu datangnya ke neraka anak minta api. Nah, anak minta api tadi dinya sadana aja, sadana kayak biji kurma apa aja malaikat kayak biji kurma ini dinya ikan minta dinya api neraka kembawa ke dunia. Ikan andak ke dunia ini terbakar semua, dunia ini ada lagi wadahnya terbakar semua. Jadi kayak apa mintanya sehalus kayak biji anak tuh jadi kacang hijau, halus dari kacang hijau. Nah. Ya. Itu dibawa tadi itu yang kayak kacang hijau tadi itu halus dari itu. Dibawa ke dunia direndam 70 kali randam. Nah sebelum dibawa ke dunia 70 kali randam 70 kali randam. Nah sudah 70 kali randam tadi asapnya dibawa ke dunia. Nah asapnya banyak dibawa tak yang 70 kali randam dari itu. Dah bayangkan ya pokoknya sedikit kayak ini kita terbakar di neraka. Jangan kisah neraka, kisah di kubur aja kita ada tahan. Apa ada tahan guring bakal lampu. Kayak contohnya aja lah guring. Malam udah nyamukan. Nah, tapak kiri, tapak kanan, berdenging telinga. Nah, pasang berikut, pasang apa hantamnya aja. Pasang kipas angin dia buat yogi buat apa yang tahajud jadinya guring di sini nah. Pasang kipas angin biar guring ada terasa lagi ada apa aja. Nah, itu gambarannya tuh menjelang pagi aja kali banget. Apalagi di kubur kita menjelang kiamat. Nah, ada kala, ada ular, ada macam-macam binatang berbisa di dalam tuh tahan kita. Ya, jadi sebelum kita sampai ke situ, marilah kita muhasabah diri kita hisab diri kita masing-masing sebelum Allah yang menghisabnya kita. Jadi 70 kali random tadi toh diambil asapnya dibawa ke dunia. Nah, itu yang kita pakai api itu sampai ini. Jadi sabak Rasulullah ini kita panggulkan nanti ya insyaallah. Nah, yang keduanya buah daripada kita cinta kepada sunnah, buah daripada kita sering bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wasuhbatihi fil jannah, maka kita akan bersahabat ataupun berkawan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga insyaallah. Walaupun ibaratnya kada sekamar dengan Rasulullah, kada mungkin asal kita ini jauh dari Rasulullah, jauh dari Rasulullah. Ibaratnya kada sawadah pun Rasulullah kayak kita begini lah. Walaupun kada sawadah bertamu Rasulullah pulang ke majelis kita di surga jadi ya. Rasulullah mengunjungi kita di surga jadi ya. Nah, mana sekamar Allahu alam Rasulullah. Karena
amal kita ada seimbang Rasulullah, tapi ada juga bisa juga terjadi itu. Mudah-mudahan kita ibaratnya kita kayak ini aja lah. Kayak kita ini mungkin yang populer dai kita, ulama-ulama kita mungkin kayak Abdul Somad tuh. Abdul Somad tuh bila datang ke mana misalnya ke Pekanbaru itu Abdul Somad dari Penandu kita anak bertamu yang ngalih kegagalan orang itu hanya Pekanbaru, ada semua orang Pekanbaru yang datang ada depan bertamu Abdul Somad. Apa nabi kayaknya kita tamuin mungkin ada amal yang kita bawa. Nah kita ada bersalawat Rasulullah, kita ada bertamu Rasulullah, insyaallah kita banyak bersalawat di dunia dan insyaallah kita akan dipertemukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apalagi di akhirat nanti insyaallah. Nah jadi kita buktikan cinta kita kepada Rasulullah di bulan Maulid yang mulia ini, di bulan di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita banyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Maulana Muhammadin al-Fatihi lima uqliqal hadi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Mudah-mudahan ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan seringnya kita mendengar tausiah-tausiah ceramah agama dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, timbul rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan kita timbulkan rasa cinta kita dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan setiap tahunnya kita peringati Maulid Nabi Muhammad SAW, sekali lagi kita akan mendapat syafaat beliau nanti di yaumul qiyamah, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah SAW di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada kesempatan ini saja yang ingin sampaikan. Mudah-mudahan doa apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Pak anak-anak kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ibu atas perhatiannya, dan mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan itu karena kebodohan saya. Saya akhiri bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.